Sebelum mulai, yuk dukung Bang Sam dengan cara like video ini dan tulis di kolom komentar kalian nonton video ini bersama dengan siapa. Terima kasih dan langsung saja inilah alur cerita Snowpiercer Season 4 Episode 5. Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Melanjutkan episode sebelumnya, tawaran Pak Anton menukarkan Liana dengan Big Alice tidaklah Josie yang mengambil keputusannya. Pria itu menyuruh Josie untuk menemui Layton dan menyampaikan tawarannya tersebut. Ya, Pak Anton akan membebaskan Josie begitu saja, gak ada acara sandra-sandraan. Tapi sebelum pergi, Ben memohon diizinkan untuk berbicara dengan Josie. Untungnya dia diberi izin meskipun cuma 1 menit. Langsung saja Ben mengungkapkan pendapatnya pada Josie bahwa menukar Big Alice dengan Liana tidaklah sepadan. Ben lebih menyarankan kalau Layton dan Josie mengumpulkan seluruh penumpang untuk melakukan perlawanan. Josie tentu saja akan menyampaikan saran dari Ben ini kepada Layton. Diantarkanlah Josie ke gerbong belakang oleh seorang prajurit The Rats. Di saat yang sama, Bastille berhasil membawa Miles dengan selamat pada Layton yang saat ini tengah bersembunyi. Para warga tentu saja melindunginya. Layton segera memeluk Miles dan saat Layton menanyakan di mana Josie, tak lama kemudian Josie-nya muncul. Sedangkan si prajurit The Rats yang mengantarkan Josie sama sekali tidak tahu Josie pergi kemana. Langsung saja Josie mengungkapkan tawaran yang diberikan oleh Pak Anton. Dan juga Josie menyampaikan saran dari Ben untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok The Rats. Bastille setuju dengan rencana Ben. Tetapi Josie berpikir bahwa Liana akan dalam bahaya jika mereka bertindak nekat dengan melakukan perlawanan. Benar juga, pikir Layton. Tapi mereka tidak bisa mempercayai Pak Anton begitu saja. Layton butuh bukti apakah benar jika Liana ada bersama mereka dan masih hidup. Sepertinya Pak Anton sadar akan keraguan yang akan dirasakan oleh Layton. Hingga beberapa saat dari itu, Pak Anton datang ke gerbong tersebut. Di koridor ia bertanya pada para warga di manakah dirinya bisa bertemu dengan Layton. Tenang saja Layton, jika kau mendengarku, keluarlah, aku sendirian, tak dikawal siapapun, ucap pria tersebut. Sehingga Layton pun memutuskan untuk muncul dan akhirnya berbicara 4 mata dengan Pak Anton. Pak Anton datang ke sana sambil membawa sebuah telepon. Karena mereka sudah dekat dengan markas The Rats, maka Pak Anton bisa menghubungi Dr. Hedwoods untuk memberikan bukti bahwa Liana masih hidup dan ada bersama mereka. May not mean much to you. You don't deliver. Is he there? Good baby, Liana, Daddy's coming. Don't be scared. Hold on, Daddy's. Layton histeris mendengar suara putrinya dan itu semakin membuat dirinya ingin segera menyelamatkan sang buah hati. Hingga akhirnya Layton setuju untuk menyerahkan Big Alice. Di belakang, tepatnya di Big Alice, Ruthie dan Alexandra masih setia mengikuti Snowpiercer. Meskipun mereka diliputi perasaan cemas dan was-was karena mereka berdua tidak tahu sekarang Layton dan Josie gimana kabarnya. Hingga tiba-tiba terdengar suara Layton di radio komunikasi dengan Snowpiercer. Layton menjelaskan semuanya kepada Ruthie bahwa Liana berada di markasnya Pak Anton dan sekarang satu-satunya cara untuk menyelamatkan Liana adalah dengan menghubungkan Big Alice dengan Snowpiercer. Layton memohon agar Ruthie mau melakukannya dan dirinya berjanji akan mencari jalan keluarnya nanti bersama-sama. Ruthie sempat berpikir keras, ia bingung harus bagaimana. Di situ Alexandra memberitahu bahwa jika mereka menghubungkan Big Alice dengan Snowpiercer, resikonya sangatlah besar. Tapi meski begitu, inilah alasan utama kita melakukan ini kan Bu Ruthie, untuk menyelamatkan Liana, ucap Alexandra. Ruthie mengangguk membenarkan ucapan Alex. Dan saat itu juga, Ruthie mengizinkan Alexandra untuk menghubungkan Big Alice dengan Snowpiercer. Alright, Alex, nice and slow. Thank you, Ruth. Coupling system initiated. Watch your back, Ben. Tetapi Ben sengaja membiarkan saklar pengunci tidak diaktifkan agar nanti Big Alice bisa lepas sendiri. Dan by the way, saat kereta Snowpiercer mulai memasuki terowongan, bisa kita lihat ternyata terowongannya berada di bawah pegunungan, teman-teman. Jadi markasnya The Rats ini di bawah pegunungan. Saat pintu masuk bunker sudah terhubung dengan gerbong Snowpiercer, Layton dan Ben sudah berada di sana.
Ben memberitahu Layton bahwa di tempat inilah Melanie bekerja dan juga tempat inilah markasnya kelompok The Rats. Selama bertahun-tahun mereka hidup di dalam bunker. Karena diketahui kereta Snowpiercer beberapa kali sering singgah di sini, Layton bertanya, "Apakah kau pernah masuk, Ben?" "Tidak pernah," jawab Ben. Layton dan kawan-kawan untuk sementara tidak diizinkan naik kereta dan dipersilahkan untuk tinggal di bunker tersebut. Sepertinya Pak Anton tidak peduli tentang nasib para warga yang ada di New Eden. Sambil si Bang Layton diantarkan dan juga menjalani prosedur dekontaminasi, izinkan saya untuk menjelaskan teman-teman. Jadi kan Pak Anton sekarang ini sedang melakukan upaya retrofit pada kereta Snowpiercer agar siap dan bisa menembakkan roket di seluruh penjuru bumi. Tentunya dengan cara memerintahkan para penumpang Snowpiercer untuk bekerja keras setiap hari. Lantas kenapa keretanya nggak diem aja dulu di markas gitu? Kenapa harus dibawa jalan-jalan keretanya? Itu karena sumber tenaga listrik di bunker tidak cukup untuk menopang seluruh gerbong Snowpiercer. Jika Pak Anton tidak mau gerbong-gerbongnya membeku, ya Pak Anton harus membuat kereta Snowpiercer tetap melaju. Singkat cerita, Layton, Alexandra, Ruthie, Bastille, dan Ben dikumpulkan dan ditempatkan di sebuah ruangan. Legalah mereka sudah bertemu satu sama lain. Tapi mereka harus segera menemukan Liana dan pergi dari tempat ini sebelum 3 jam. Karena 3 jam lagi lah keberangkatan Snowpiercer untuk melaju. Tapi by the way, Josie kemana kok nggak ada bersama mereka? Di saat mereka sedang dilanda bingung dan khawatir, datanglah Pak Anton bersama beberapa prajuritnya ke ruangan itu. Layton dan kawan-kawan langsung mengajukan berbagai pertanyaan. Seperti di mana Josie, bagaimana nasib New Eden tanpa Big Alice, dan di mana juga Melanie, kan katanya Melanie bekerja di bunker ini. Pertanyaan pertama yang dijawab oleh Pak Anton adalah tentang Melanie yang tidak ada di sini. Melanie katanya melakukan misi di luar sana, mengumpulkan informasi data iklim. Tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain, Pak Anton langsung saja memperkenalkan seseorang kepada mereka, yang ternyata adalah Mr. Wilford. Rupanya ide tentang menculik Liana, putrinya Layton, adalah ide dari si Mr. Wilford. Hal itu tentu saja membuat Layton sangat marah dan mengamuk, ingin menghajar si Pak Tua. Tapi para prajuritnya Pak Anton segera membawa Layton ke ruangan lain. Di situ Mr. Wilford bercerita bahwasanya beberapa bulan lalu Pak Anton lah yang menyelamatkan dirinya di Trackscaler, sehingga mereka pun bekerja sama untuk mendapatkan Snowpiercer kembali. Saya sempat bertanya-tanya, selama bertahun-tahun bumi membeku, kenapa kelompok The Rats tidak lebih awal membajak kereta Snowpiercer? Kenapa baru sekarang-sekarang? Ya karena mereka tidak bisa. Mr. Wilford lah otaknya, makanya kelompok Pak Anton bisa berhasil merebut Snowpiercer dan juga Big Alice. Pak Anton lalu berkata, "Maaf teman-teman sekalian, kalian terpaksa kami tahan sementara di ruangan ini sebelum Snowpiercer berangkat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu kalian akan kami bebaskan dan kalian diterima dengan baik di tempat ini. Terima kasih untuk kerjasamanya." Setelah itu Pak Anton berbicara dengan Mr. Wilford di koridor. Mr. Wilford terlihat sangat puas karena berhasil membuat Layton kalah telak. Kini ia meminta Pak Anton untuk menepati janjinya untuk mengizinkan Mr. Wilford nostalgia melihat-lihat kabin engine Big Alice. Pak Anton pun memberikan waktu 2 jam untuk Mr. Wilford karena kereta akan berangkat 2 jam lagi. Layton yang berada di ruangan lain nampak sangat kesal. Bukannya bertemu dengan putrinya, dia malah dipertemukan dengan musuh bebuyutannya. Tak lama kemudian Pak Anton datang memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak akan ingkar janji. Pak Anton akan mempertemukan Layton dengan Liana, tapi ia meminta Layton untuk sabar. Sebelum kereta Snowpiercer berangkat, Pak Anton tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Pak Anton tahu kalau Layton dan teman-temannya ini banyak akal. Intinya Pak Anton mau cari aman dulu. Dan Pak Anton tahu kalau Layton mungkin menyimpan dendam kepada Mr. Wilford. "Jika kau mau bersabar sampai misi penyelamatan dunia selesai, mungkin aku akan membiarkanmu menembak si Wilford. Jadi santai dulu ya Layton," ucap Pak Anton sebelum pergi. Alexandra, Ruthie, Bastille, dan Ben mereka sekarang bingung harus melakukan apa. Hingga pada akhirnya Alexandra berinisiatif hendak menemui Mr. Wilford dan mencoba untuk mencari celah apapun yang bisa membantu mereka. Ia pun minta izin kepada prajurit yang berjaga untuk dipertemukan dengan Mr. Wilford. Mr. Wilford sendiri saat ini sudah naik ke kereta.
Ia berjalan sambil tersenyum, mengetahui para penumpang nampak terkejut melihat kehadirannya. Tapi semuanya tak bisa berkata apa-apa. Dan betapa leganya Mr. Wilford saat dia sudah berada di kabin engine Big Alice. Selama ini ia begitu merindukannya. Pria itu terlihat mengobrol cukup lama dengan Nima sebelum Alexandra datang dan meminta untuk berbicara empat mata. Langsung saja ke intinya, Alex ingin tahu rencana apa yang sedang dimainkan oleh si Mr. Wilford. Karena Alexandra tahu Mr. Wilford tidaklah peduli dengan penyelamatan dunia. Waktu itu saja Mr. Wilford berusaha menggagalkan rencana Melanie dan kawan-kawan untuk mencari informasi tentang titik tempat yang bisa dihuni. Masa sekarang tiba-tiba mau menyelamatkan dunia? Mr. Wilford lalu menjawab, "Aku dan ibumu sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di kereta. Sesuatu yang bahkan ibumu tidak pernah membayangkan mungkin terjadi. Aku bisa menunjukkan skemanya padamu di laboratorium Melanie. Tapi sebagai imbalannya aku ingin tahu apakah kau masih menyimpannya, Alex?" tanya Wilford. Alexandra tahu maksud Mr. Wilford adalah persediaan udud milik Mr. Wilford. Segera gadis itu berikan pada si Patua. Sehingga Mr. Wilford pun mau mengantarkan Alex ke laboratoriumnya Melanie. Tentu saja Mr. Wilford melakukannya secara diam-diam, karena Pak Anton tak akan mengizinkan. Bahkan Mr. Wilford harus mencuri sebuah alat yang berfungsi untuk membuka pintu-pintu. Hingga sampailah mereka berdua di laboratoriumnya Melanie. Tapi setelah sampai di sana dan Alex melihat skemanya gitu, kita sama sekali nggak dikasih tahu apa sih sesuatu yang luar biasa itu. Lalu dari pembicaraan mereka, intinya Mr. Wilford dan Melanie bekerja sama dalam proyek tersebut. Ya, meskipun kerjanya di ruangan terpisah karena Melanie tidak bisa akur dengan Mr. Wilford. Kemudian Josie pun diperlihatkan. Ternyata dia sedang dirawat di klinik bunker karena Josie tidak bisa merasakan apa-apa pada kakinya. Ketika Dr. Hedwood datang dan hendak memeriksanya, Josie tiba-tiba mencekik Dr. Hedwood. Tentu saja wanita itu marah karena Dr. Hedwood lah yang menculik Liana dan penyebab Zarah meninggal. Tapi Dr. Hedwood berusaha menjelaskan kalau kematian Zarah adalah kecelakaan dan alasan ia membawa Liana kemari karena ingin menyelamatkan bayi itu. Memangnya ada apa dengan Liana? Tanya Josie. Dia lengah sedikit dan segera dibius oleh salah satu anak buah Pak Anton. Kembali pada Ben dan kawan-kawan. Ben dengan kejeniusannya, ia berhasil mengubah komponen-komponen yang ada pada lemari pendingin menjadi sebuah alat untuk membuka pintu. Ruthie dan Bastille berdecak kagum dengan keahlian rekannya itu. Meskipun mereka sempat dihadang oleh seorang penjaga, tapi itu bukanlah masalah besar. Justru kehadiran si penjaga itu malah berguna buat mereka. Senjata pentungannya dan gelang kuncinya bisa mereka ambil serta manfaatkan. Lalu karena bunker tersebut terdiri dari puluhan lantai dan juga banyak ruangan serta waktu mereka hanya tinggal 30 menitan lagi, Ruthie mengusulkan untuk berpencar. Dirinya akan mencoba mencari dan menyelamatkan Layton. Sementara Bastille mengawal Ben sampai ke kereta. Sebab Ben lah yang paling penting, seseorang yang bisa membawa Big Alice kembali ke New Eden. Jadi jika semisalnya Ruthie dan Layton tidak sempat naik ke kereta, Ruthie meminta Ben untuk pergi saja duluan. Karena nasib orang-orang yang ada di New Eden bergantung pada kereta Big Alice. Beberapa saat setelahnya Ben dan Bastille kebingungan karena jalan yang harus mereka lalui banyak cabangnya. Lokasi lift juga entah berada di mana. Dan mereka berdua malah sampai di laboratorium Melanie. Ben sempat mencoba membuka pintunya menggunakan gelang kunci si penjaga. Tapi pintunya tidak mau terbuka. Mr. Wilford yang menyadarinya di dalam langsung membuka pintu dong dan mereka pun ketemu lagi. "Aduh Ben, mau kemana? Ngopi dulu yuk," ucap Mr. Wilford. Tapi Ben malah menonjoknya sekuat tenaga. Ben langsung bertanya pada Alex apakah Melanie ada. Tapi Pak Anton jujur tentang itu bahwa Melanie sedang tidak ada. Mr. Wilford diam-diam memencet tombol emergency, membuat Ben dan Bastille harus segera bergegas. Tapi gimana nyari jalan ke atas susah banget. Untungnya ada Alex yang bisa memberitahu kemana jalan yang dilaluinya tadi dengan Mr. Wilford. Tapi Alex memutuskan untuk tinggal di sini dan tidak ikut ke New Eden. "Aku doakan kalian supaya berhasil selamat sampai ke sana," ungkap Alex. Di tangga menuju ke atas, Ben dan Bastille sempat harus berurusan dulu dengan prajuritnya Pak Anton. Tapi mereka berdua berhasil mengatasinya dengan cukup mudah. Keduanya segera berbaur dengan para penumpang lain yang hendak memasuki kereta.
Ben juga sempat meminta Tristan untuk membantu menunggu Ruthie dan Layton yang masih berada di bunker. Akan kuusahakan, Ben, ujar Tristan. Setelah itu Ben dan Bastille berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin para penumpang Snowpiercer, menyuruh mereka untuk pindah ke kereta Big Alice ikut ke New Eden agar tidak menjadi budak kelompok The Rats lagi. Mr. Wilford saat ini berusaha meminta prajurit The Rats untuk menghubungkannya dengan Pak Anton karena ada situasi yang sangat darurat. Tetapi prajurit itu tidak mau menuruti perintah Mr. Wilford, membuat Mr. Wilford sangat kesal. Pak Anton sendiri saat ini sedang berada di kabin engine Snowpiercer. Karena ada alarm darurat, Pak Anton akan mempercepat keberangkatan dalam 10 menit lagi. Setelah itu ia mengajak prajuritnya untuk pergi ke gerbong belakang memastikan kereta Big Alice aman. Sin menyorot Ruthie, ia akhirnya berhasil menemukan Layton. Tetapi Layton sedang dibawa dan dikawal oleh 2 prajurit. Awalnya Ruthie nekat hendak menyerang secara mendadak, tapi ternyata Layton dan 2 prajurit itu masuk ke dalam lift. Ruthie pun tak bisa berbuat apa-apa dan segera pergi. Pak Anton saat ini sudah berada di subtrain gerbong ekor. Tentu saja dia harus naik kendaraan untuk pergi ke gerbong belakang karena jauh. Tapi Pak Anton tidak bisa naik ke atas karena pintu palkanya ditahan pakai besi oleh kawan-kawannya Layton. Sip, rencana kita berhasil. Sekarang pintu palka yang ada di depan juga harus kita palang semua, biar si Anton gak bisa naik dari manapun, ujar Zyurek memberi aba-aba pada pasukannya. Rencana yang mereka lakukan menjadi lebih mudah karena Pak Anton tidak punya cukup banyak orang untuk menjaga setiap gerbong. Ben dan Bastille telah sampai di kabin engine Big Alice. Ben segera melakukan upaya untuk melepaskan penghubungan Big Alice dengan kereta Snowpiercer. Akan tetapi hal itu tidak bisa dilakukan karena katanya koplingnya macet. Ben menduga kelompok Pak Anton sudah merusak sistemnya atau mungkin itu adalah bagian dari retrofit. Seketika keduanya menjadi putus asa. Japi, Pak Rossi, Audrey dan semua orang yang ada di New Eden, mereka semua akan mati. Karena tak ada cara apapun lagi untuk membawa Big Alice kembali ke sana. Ben berpikir sangat keras sebelum ia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Masih ada cara, Bes. Aku akan pergi ke subtrain Snowpiercer. Di sana ada tuas transmisi manual untuk melepaskan penghubungan. Dan aku juga akan berusaha sabotase mesin agar Snowpiercer tak bisa mengikuti Big Alice, ungkap Ben. Bastille kurang setuju karena itu artinya Ben tidak bisa ikut ke New Eden. Tapi Ben meyakinkan Bastille tidak apa-apa karena Melanie dan Alexandra juga ada di sisi Snowpiercer. Ben tidak akan sedih. Dengan terpaksa Bastille merelakan Ben pergi ke sisi lain karena hanya itu satu-satunya cara. Ben sempat berjumpa dengan Zyurek yang katanya sudah membarikade semua pintu palka di gerbong kelas 3. Kelompok Pak Anton gak akan bisa kesini dalam waktu dekat. Di saat yang sama, saat pintu kereta hampir tertutup, Tristan menahannya dengan sesuatu karena ia melihat kedatangan Ruthie ke sana. Dan untungnya Ruthie berhasil naik kereta dengan bantuan Tristan. Di belakang, Ben telah sampai di gerbong ekor Snowpiercer. Ben segera turun ke subtrain. Untungnya sudah tak ada siapa-siapa di sana. Pria itu dengan segera merusak sistem mesin Snowpiercer dan berusaha melakukannya dengan cepat. Tapi entah kenapa di sini Ben nampak emosional. Come on, engineer! Lalu Ruthie, ia berhasil sampai di kereta Big Alice, langsung menemui Bastille. Bastille lega melihat Ruthie berhasil naik. Tapi di mana Ben? Tanya Ruthie. Bastille pun bilang kalau Ben akan tetap tinggal di Snowpiercer karena dia harus menarik tuas transmisi manual di subtrain Snowpiercer. Mendengar itu Ruthie terkejut dan berkata bahwa tuas transmisi manual berada di luar gerbong, bukan di subtrain. Oh tidak, Ben, tidak, ujar Bastille. Dia langsung berlari mencoba menyusul Ben, tapi pintu menuju Snowpiercer sudah tertutup. Bastille pun turun ke subtrain Big Alice. Dan dari sana, dari sebuah celah kecil yang tertutupi kaca, ia bisa melihat Ben yang nekat pergi keluar dari gerbong kereta untuk menarik tuas transmisi manual tanpa mengenakan pakaian pelindung apapun. Karena memang tidak ada, semua pakaian pelindung sudah disita oleh Pak Anton. Dengan sekuat tenaga sambil menahan rasa sakit yang tak terbayangkan, Ben berhasil menarik tuasnya dan membuat pengait antara Big Alice dengan Snowpiercer akhirnya terlepas.
Bastille hanya bisa menangis penuh kesedihan melihat rekan sekaligus sahabatnya itu perlahan-lahan membeku dan mati. Lalu kereta Big Alice berjalan menjauhinya. Snowpiercer bersambung berlanjut ke episode 6. Cukup menyedihkan ya teman-teman. Kalau kalian sampai nangis, jangan lupa tulis di kolom komentar.